husnul khatimah insyaallah, dan kita semua istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam satu hadis, kata Nabi, la ya'tiyanna 'alaikum umara yuqarribuna syiraran nasi wa yuakhiruna as-salah an mawaqitiha faman adraka dzalika minhum fala yakunanna 'arifan wala syuritan aw wala syurtiyan wala jabiyan wala khazinan. Kata Nabi dalam hadisnya, benar-benar akan datang satu masa kepada kalian, satu zaman yang di dalamnya para penguasa akan menjadikan orang-orang yang jahat, dalam hadisnya begitu, sebagai orang-orang kepercayaan mereka. Kemudian dan mereka menunda-nunda pelaksanaan salat dari awal waktunya. Barang siapa yang mendapatkan masa demikian, maka janganlah sekali-sekali mereka menjadi penasehat bagi mereka, atau penjaga bagi mereka, atau militer bagi mereka, atau penarik pajak bagi mereka, atau bendahara bagi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Tsumma qala, tsumma yalikum ummal." Kemudian kata Nabi, akan datang satu masa kejadian itu, ada pekerja-pekerja mim ba'dihim, sebagian di antara mereka, yaquluna ma la ya'rifun, yaquluna ma la ya'lamun, mereka berbicara melakukan satu perbuatan tanpa dasar. Wa ya'maluna ma la ya'rifun, mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Bahkan mereka mengatakan sesuatu tanpa ada hal landasan yang jelas untuk mereka katakan. Faman nasahahum wa wazarahum wa shadda ala a'sadihim thumma faulaika qad halaku wa ahlaku. Setelah itu kalian akan dipimpin oleh para penguasa yang berkata bukan berdasarkan ilmu dan bertindak bukan berdasarkan ilmu juga. Barang siapa yang menjadi penasehat bagi mereka, pembantu bagi mereka, pendukung mereka, berarti mereka telah binasa. Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, kata Nabi, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. 3 golongan kata Nabi yang kelak tidak akan mendapatkan, Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tak mau mensucikan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Di antara 3 golongan tersebut kata Nabi, man baya'a imaman laisa lidinihi bal liyusiba minhud dunya. Jika ada orang yang membaiat seorang pemimpin atau penguasa yang bertujuan untuk mencari dunia bukan untuk agamanya, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang tidak diajak oleh Allah berbicara. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi berbicara dalam hadis yang keempat. Kata Nabi, man isdada minas sultani qurban wa masdada minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang mendekat kepada para penguasa, maka tidaklah mereka bisa dekat kepada Allah kecuali mereka jauh daripada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 4 hadis ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada poin penting yang kita ingin sampaikan. Yang pertama, poin yang pertama kata Nabi, ada orang-orang yang mendekat kepada penguasa. Yang tadi kita sampaikan. Man izdada minal sultani qurban wa masdada minallahi illa bu'dan. Jika ada orang yang mendekat kepada pemimpin di akhir zaman, kata Nabi, di akhir zaman, maka tidaklah mereka dekat kepada Allah kecuali mereka akan jauh daripada Allah. Pertanyaannya kita kembalikan, mengapa orang yang mendekat kepada para penguasa tidak dekat kepada Allah tapi justru dekat dengan penguasa, atau justru jauh daripada Allah? Ada alasannya, ada. 1, mereka termakan akan perbuatan-perbuatan para penguasa dan perkataannya. Pertanyaannya, penguasa seperti apa? Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang zalim. Tapi kalau pemimpinnya baik, itu baik. Baik pemimpin semua merasakan kebaikan, buruk pemimpin semua merasakan keburukannya. Artinya apa? Jika ada orang yang mendekat kepada pemimpin dengan tujuan apa dulu? Ada 2 tujuan.
Satu, memperbaiki yang salah. Yang kedua, mengikuti akan kesalahan. Ini yang menjadi masalah. Pertanyaannya, yang mana yang terjadi hari ini? Itu yang kemudian harus kita gambarkan. Maka kalau seandainya para orang alim menjauh daripada pemimpin yang zalim, maka itu muskilah dan masalah juga. Tapi kalau para alim yang tidak kuat, yang mendekat kepada para pemimpin, itu justru bermasalah. Misal, ada seorang alim yang tak memiliki iman yang kuat, mendekat kepada penguasa. Maka apa yang terjadi? Apapun perkataan penguasa, mereka akan mengikuti. Bahkan sulit bagi lisan ini untuk mengatakan perkataan yang salah atas perbuatan yang salah. Artinya apa? Tuntutan. Mau tak mau kita harus membenarkan yang salah daripada sebuah perbuatan. Tapi jika orang alim yang kuat imannya tidak masuk atau tidak menjadi penasehat bagi para penguasa yang zalim, ini masalah. Akan berlarut-larut dalam kezaliman yang akan mereka lakukan. Hari ini kita dilihatkan ada seorang ulama yang mulai mendekat atau mungkin didekati dengan tujuan untuk memperbaiki. Kita apresiasi. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga alim tersebut memang betul-betul dijaga oleh Allah akan keimanannya. Karena jika tidak, siapa yang bisa mengingatkan para pemimpin-pemimpin yang zalim? Tidak ada. Sulit. Sehingga ketika Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, kelak di akhir zaman kata Nabi akan banyak orang mendekat kepada penguasa, tujuannya bukan untuk memperbaiki, tapi mencari aman dan mencari keuntungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi kelak di akhir zaman, pemimpin-pemimpin atau para penguasa-penguasa akan memilih orang-orang yang jahat untuk menjadi kolega mereka, untuk menjadi teman mereka, untuk menjadi pengikut mereka, untuk menjadi tangan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya para koruptor yang dijadikan, tahu ini koruptor tapi dijadikan kolega. Tahu ini peminum keras, misalkan pelaku kemaksiatan, pezina, diangkat menjadi pendamping, diangkat menjadi pejabat, diangkat menjadi penguasa. Dengan alasan sederhana, dia kemarin sudah pilih aku. Jadi dengan tujuan ini masalah. Kalau kita mengangkat orang menjadi pejabat dengan alasan, mohon maaf, kedekatan, banyak orang hari ini yang sengaja mendekat demi kekuasaan. Itu banyak, bukan sedikit. Banyak sekali. Apa yang terjadi? Dampak daripada ini apa yang terjadi? Kerusakan moral, akhlak dan semuanya. Rusak. Tatanan rusak, akhlak rusak, ekonomi rusak, semua rusak. Sehingga sekarang itu kalau kita lihat untuk menjadi pejabat, harus kenal, harus dekat. Wah, ini masalah. Berarti siapa yang bisa begitu? Yang punya duit lah. Yang tidak punya duit, ya harap maklum. Artinya tatanan ekonomi mulai nampak. Apa itu? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Orang miskin tidak akan bisa menjabat, tidak punya duit. Yang kita takutkan itu. Na'udzubillah ya summa na'udzubillah. Maka apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus cerdas dalam memilih pendamping. Pemerintah harus cerdas, penguasa harus cerdas, pemimpin harus cerdas mencari pejabat yang betul-betul. Saya masih ingat betul salah satu tulisan pernyataan daripada Prabowo kepada Ustaz Adi Hidayat. Ustaz, tolong nasihati para menteri-menteri ini. Ini bahasa beliau. Kata Pak Prabowo dalam tulisan ini, dalam tulisan berita tersebut, dalam penyampaian beliau dalam pidatonya itu, tolong menteri-menteri ini dinasihati. Itu sebenarnya kita ambil gaya positifnya saja. Kalau kita melihat positifnya bagus. Berarti pemimpin membutuhkan seorang alim yang bisa memberikan wejangan dan nasihat, paling tidak memberikan ultimatum kepada mereka melalui nilai-nilai agama. Agar apa? Tidak salah buat. Agar apa? Mereka melihat, loh ini sekarang kondisinya dalam keadaan carut marut. Ekonomi merosot, akhlak merosot, semua merosot. Berarti kita butuh orang-orang yang mampu memberikan
wejangan yang bisa didengar oleh para pelaku atau pemangku kebijakan, para menteri misalkan, para penguasa, pemimpin dan lain sebagainya. Dan ini penting. Yang kita butuhkan di akhir zaman itu adalah orang-orang yang alim, yang bisa memberikan masukan kepada siapa? Para penguasa-penguasa yang keluar daripada batas atau keluar daripada nilai-nilai agama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang suka mengakhirkan sholat, kata Nabi. Disampaikan oleh Nabi di dalam hadis yang lain, kata Nabi, salah satu tanda datangnya hari kiamat, kata Nabi, atau Anda berada di akhir zaman, maka tanda tersebut adalah pemimpin yang suka mengakhirkan sholat. Pertanyaannya adalah, banyakkah pemimpin hari ini yang mengakhirkan sholat? Bukan mengakhirkan, tidak sholat. Kalau cuma mengakhirkan masih mending, kan ada sholatnya gitu. Tapi kalau dia tidak sholat, itu lebih berbahaya lagi. Ini bahasanya sebenarnya bahasa kiasan, atau bahasa sebenarnya bahasa sebagai pemanis. Maksudnya apa? Bukan hanya mengakhirkan sholat, bahkan yang tidak sholat. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan oleh masyarakat jika melihat pemimpinnya suka mengakhirkan sholat atau tidak sholat, tarik, ajak dia ke masjid untuk sholat. Misal kita nampak pemimpin kita di tengah jalan, azan berkumandang, dia sedang jalan tanpa ada kegiatan yang lain, tarik, ajak ke masjid. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab pemimpin, bukan tanggung jawab ustaz, bukan. Tanggung jawab kita semua. Kalau kita menginginkan pemimpin kita baik, kalau kita menginginkan negara ini baik, kalau kita menginginkan para pemangku kebijakan ini baik, kita juga ikut andil untuk apa? Memperbaiki. Bagaimana caranya? Ngajak mereka sholat ke masjid. Tolak ukurnya apa? Sholat. Tolak ukurnya sholat. Salah satu kabupaten, provinsi di Indonesia ini ada yang gubernurnya itu semua kegiatan apapun, mau rapat atau apapun, berhenti kalau sudah azan. Wah, ini yang penting seperti ini. Akan muncul kelompok-kelompok liberal mengatakan, orang-orang ini merusak tatanan. Pemerintah kok diatur, pemimpin kok diatur, agama kok mengatur. Nah, ini sebenarnya lawan kita. Tapi haruskah begitu? Harus. Pemimpin harus seperti itu. Harus mendahulukan Tuhannya ketimbang yang lain. Itu yang kita butuhkan. Tapi ingat, setiap dibalik seorang pemimpin yang ingin memajukan nilai-nilai keagamaan, maka akan bermunculan ratusan manusia, bahkan ribuan manusia yang ingin meruntuhkan. Itu biasa. Memang begitu. Memang begitu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita punya peran. Jadi sekarang ini tidak saatnya kita diam. Sudah tidak saatnya kita diam. Ibadah dia, ibadahku, sudah tidak saatnya. Sekarang kita semua ikut andil kita semua. Apa ikut andil? Kita yang ikut mengingatkan mereka. Jika pemimpin kita temukan pemimpin kita tak sholat, suruh sholat. Jangan pernah takut kalau cuma sekedar mengingatkan sholat. Dalam rapat misalkan sudah azan berkumandang, Pak berhenti dulu, kita sholat dulu, tidak ada masalah, tidak usah takut. Kalau gara-gara sholat kita peringatkan dia sholat karena waktu sudah masuk, kemudian kita dipindah kerjakan atau bahasa lainnya dimutasi, maka itu tanda akan kehancuran seorang pemimpin. Tidak lama hal-hal seperti itu Tuhan akan murka. Jadi jangan salah, perlu kita meninjau, itu perlu. Kadang-kadang yang kita alami dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam kemerosotan ekonomi dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi kita terlalu jauh dari agama. Mungkin bisa jadi pemimpin kita tak perhatian terhadap agama. Mungkin, sangat. Rumah tangga, kita ibaratkan satu, kita ilustrasikan satu saja. Rumah tangga yang jauh dari nilai-nilai agama, terkhusus pada aspek sholat, maka bisa dipastikan rumah tangga tersebut tidak lama. Atau rumah tangga tersebut hilang dari keberkahan-keberkahan. Sulit bagi rumah tangga tersebut untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena ridho Allah bukan bagi mereka-mereka pelaku kemaksiatan. Nah, ini yang harus kita pahami.
Kemudian Nabi berkata di dalam riwayat yang lain, kata Nabi, setelah itu akan muncul di antara kalian, kata Nabi, para pekerja-pekerja atau penguasa-penguasa yang memimpin bertanpa berdasarkan ilmu. Akan datang kepada kalian, kata Nabi, satu masa para penguasa, para pemimpin, para pejabat, para pekerja, mereka semua bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan iman, tapi berdasarkan hawa nafsu dan kekuasaan. Ini yang kita takutkan. Nabi berkata dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak manusia akan dipimpin oleh hawa nafsu mereka. Siapa mereka? Para penguasa-penguasa yang dilanda oleh nafsu mereka sendiri. Hari ini kita melihat bahwa memang nafsu atau hawa nafsu betul-betul menjadi Tuhan di tengah umat muslim hari ini. Kita melihat iblis memiliki banyak sahabat dan kawan di tengah umat muslim hari ini. Kenapa? Karena dasar hawa nafsu menjadi poin utama untuk mendapatkan keinginan mereka. Yang kedua, kita melihat betapa jauhnya ilmu hari ini, dan betapa jauhnya orang-orang beriman, dan betapa jauhnya orang-orang berilmu tanpa iman. Banyak orang berilmu tapi tak beriman. Banyak orang beriman tapi tak berilmu. Yang baik dua-duanya. Berilmu dengan iman, beriman dengan ilmu. Ini yang kita butuhkan. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, tak salah ketika para ulama mengingatkan kepada kita semua, berilmu dan beriman satu hal yang tak bisa dipisahkan. Orang berilmu tanpa iman maka akan hancur. Mereka akan dikuasai oleh ilmu dan nafsu mereka. Orang beriman tanpa ilmu ini menjadi masalah. Bisa jadi iman yang mereka miliki tidak berdasar atau tanpa dasar, ini menjadi masalah. Bisa jadi apa yang mereka perbuat bisa jadi benar, bisa jadi salah. Artinya ditakutkan terjerumus dalam kesesatan. Karena orang beribadah tanpa ilmu bisa menyesatkan. Orang berilmu tanpa iman juga bisa menyesatkan. Maka apa yang terbaik? Dua-duanya. Maka harus ditegakkan dua-duanya. Inilah tujuan kita. Maka hari ini kalau kita lihat betapa banyaknya kemaksiatan, kemungkaran, bisa jadi poinnya itu berilmu tanpa iman, atau bisa jadi beriman tanpa ilmu. Kok sekarang bermunculan aliran-aliran sesat? Bisa jadi penyebabnya itu. Kok muncul sekarang penguasa-penguasa yang zalim? Kok muncul orang-orang berilmu yang tidak beriman? Bisa jadi sebabnya itu. Karena Nabi katakan dalam riwayat yang lain, yurfa'ul ilma wa yathbutul jahl. Kelak ilmu diangkat, yang tersisa dari tengah umat muslim itu adalah kebodohan. Bukan berarti bodoh tanpa ilmu, tapi berilmu tanpa iman. Orang berilmu banyak, orang beriman sedikit. Atau mungkin sebaliknya, banyak orang hari ini mencari gelar tapi bukan mencari ilmu. Banyak para penguasa mencari gelar karena bisa dibeli, tapi mereka tidak mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, jika kalian temukan masa ini, kata Nabi, jangan kalian menjadi penasehat bagi mereka. Jangan kalian menjadi penjaga bagi mereka. Jangan kalian menjadi orang-orang terdekat dengan mereka. Tetapi dalam riwayat yang lain Nabi katakan, orang-orang seperti ini fa'ahlaku, akan dihancurkan oleh Allah. Maka kita orang yang beriman, ada dua kemungkinan, ada dua nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Yang pertama, menjadi orang berilmu dan beriman, dan jika kuat imannya, maka wajib bagi orang berilmu untuk masuk dan memberikan peringatan kepada mereka. Yang kedua, jika tak mampu, maka bertahanlah dengan kondisi keimanan dan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah dan bisa menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.